Halo, nama saya Nadia Siva Khairani, tim 1120043. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok Zahir. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu studi kasus perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama, membuat informasi perusahaan. Bengkel Barokah Motor merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, yaitu jual jasa dan dagang. Saat ini sistem akuntansi yang digunakan masih dilakukan secara manual, sehingga terdapat kekurangan yaitu terjadi kesalahan atau data transaksi. Membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan dan pencarian data keuangan, memantau ketersediaan barang. Di sini ada kebijakan akuntansi. Yang pertama, umum. Periode akuntansi mulai Januari sampai Desember 2020. Untuk pembelian menggunakan pencatatan rekonsiliasi bank dilakukan setiap akhir bulan. Yang kedua, pembelian setiap rekor pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Transaksi pembayaran utang menggunakan bank BCA. Yang ketiga, pengeluaran. Pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek bank BCA dan didukung bukti kas keluar. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap, sistem impress. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Transaksi atas penjualan, pembayaran piutang menggunakan yang kelima, penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening bank BCA. Yang keenam, penilaian barang. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode lalu pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip actual basis. Yang ke-8, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan database perusahaan baru. Nama perusahaan PT Barokah Motor. Alamat perusahaan Jalan Dahlia Raya, nomor RW 8. Negara Indonesia, Kota Bekasi, kode pos 17145. Telepon dan fax 021 Emailnya barokahmotor.net. Websitenya barokahmotor.com. Periode akuntansi Januari sampai dengan Desember 2020. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi Zahir. Setelah itu, buat data perusahaan yang sudah tertera pada data perusahaan. Lalu klik lanjutkan. Setelah lanjut, masukkan periode akuntansi yang diinginkan, kemudian klik lanjutkan. Di sini kita menggunakan periode akuntansi Januari sampai Desember 2020. Kemudian mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Langkah ini hanya berguna untuk lanjut dan hanya akan tampil jika perusahaan memiliki fasilitas sinkronisasi cabang. Kemudian lakukan pengecekan ulang data. Setelah data tersebut benar, kemudian klik proses. Setelah itu pilih bidang usaha. Karena kita di sini milih perdagangan umum, klik perdagangan umum, lalu lanjutkan. Akan tampil pertanyaan. Jika akan tampil pertanyaan ini, kemudian klik iya. Setelah itu, melakukan pengaturan data mata uang lokal dengan menggunakan rupiah, lalu klik lanjutkan. Lalu melakukan pengaturan data mata uang asing, USD dolar, klik lanjutkan.
selesai, lalu finish. Pengaturan awal Zahir Accounting, kita ke setting, kemudian klik set to program. Setelah itu, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul muka uang atau modul uang muka. Setelah itu, pilih setelan regional, kemudian checklist lakukan pengaturan seperti di bawah ini. Lalu rekam. Selesai. Kemudian, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama saya Lianita Simangunsong, NIM 112000381, kelas 11 2B05. Di sini saya akan mempresentasikan data-data perusahaan PT Barokah Motor. Baik, kita akan masuk ke tanya. Di sini kita masuk ke data-data perusahaan PT Barokah Motor, yaitu data pajak. Pertama, kita membuka aplikasi Zahir Akuntansi, lalu kita klik data-data, lalu klik data pajak, lalu klik tanda tambah. Akan muncul setiap data seperti ini. Kita menggunakan data pajak, pajak pertambahan nilai, dengan kode pajak, pajak pertambahan nilai. Lalu, di sini kita masukkan data sesuai dengan apa yang ingin kita input. Setelah itu, yaitu kode, nama pajaknya, presentasinya, akun belinya, akun jual, lalu setelah selesai, kita klik rekam. Lalu setelah itu, kita masuk ke satuan pengukuran. Di sini sudah ada kode satuannya berupa picis, nama satuannya juga berupa picis. Kita buka menu data-data, klik satuan pengukuran, lalu kita isikan data sesuai yang kita ingin isi, yaitu kode satuan, nama satuan, lalu setelah itu kita klik rekam. Di sini adalah data produk dari PT Barokah Motor, kode barangnya, nama barang, satuan dan harga jual. Di sini nama barangnya oli, baut, roller, fan belt, kampas rem. Kita buka menu data-data, kita klik satuan produk, lalu kita klik baru atau tanda tambah, masukkan data produk satu persatu, lalu kita rekam. Hasil tampilan jika sudah memasukkan semua data produk yang telah dibuat tadi, seperti ini. Jika sudah selesai, lalu kita klik tutup. Lalu kita masuk ke data harta tetap. Di sini adalah daftar dari data harta tetap PT Barokah Motor. Yang pertama adalah motor Beat, kelompoknya kendaraan, nilai perolehannya 10 juta, umur 3 tahun, nilai residu tidak ada, tanggal beli tanggal 3, bulan 3 2017. Ada lagi toko, masuknya kelompok bangunan, nilai perolehan 100 juta, umur 10 tahun, nilai residu 20 juta. Tanggal beli tanggal 2 bulan 1 2016. Lalu ada TV, kelompoknya masuknya peralatan,
nilai perolehan 1 juta, umur 2 tahun, nilai residu tidak ada, tanggal beli tanggal 4 bulan 3 2017. Lalu mesin pompa angin, masuk juga ke peralatan, nilai perolehan 4 juta, umur 2 tahun, nilai residu tidak ada, tanggal beli tanggal 5 bulan 5 2017. Lalu yang terakhir adalah alat bengkel, masuk kelompok peralatan, nilai perolehan 2.500.000, umur 2 tahun, nilai residu tidak ada, tanggal beli tanggal 5 bulan 1 2016. Untuk memasukkan data harta tetap, kita buka menu data, klik data harta tetap. Lalu kita isikan data sesuai dengan data yang ada tadi. Selanjutnya akan muncul kelompok harta tetap. Klik kelompok, lalu klik baru dan isikan data dan klik rekam. Selanjutnya akan ada konfirmasi, lalu kita akan mengklik iya. Lalu di sini kita masuk ke data customer. Data customer, di sini kita ada 5 customer. Tabel tersebut terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan tipe. Nama pelanggan, yang pertama PT Berkah Kargo, yang kedua PT Asko Prima Mobilindo, yang ketiga PT DOP Solo, yang keempat PT Jaya Eksperendo, yang kelima PT Karisma Abadi. Setelah itu kita masuk lagi. Untuk memasukkan data tersebut, kita pilih data-data, kemudian klik menu data dan menu data nama, alamat. Isikan data sesuai dengan tabel yang tadi. Jika di dalam data customer memiliki alamat, bisa dimasukkan alamat. Setelah selesai semua data dimasukkan, lalu kita klik rekam. Hasil dari data customer yang sudah dibuat tadi, setelah selesai, kita klik tutup. Lalu kita masuk ke data vendor. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, kita masuk ke data-data, kemudian klik menu data dan nama alamat. Ini adalah tabel dari ID pemasok. Kita memiliki 3 pemasok, yaitu PT Gaya Motor, PT Mekar Armada Jaya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Lalu kita masuk ke setup datanya, klik tanda tambah, lalu isikan data. Jika di dalam data pemasok terdapat alamat, bisa langsung diisi. Setelah itu, klik rekam. Setelah itu kita masuk ke data karyawan. Di sini ada 3 karyawan, yaitu Muhammad Nabil, Muhammad Aziz, dan Afia Mutiara. Kita masuk ke data-data, kemudian klik menu data nama alamat, klik tambah, lalu isikan data. Setelah selesai, kita rekam. Lalu di sini ada data saldo awal, nama akun, debit, dan kredit. Nama akun kas kecil, debitnya 2.500.000, kas 20.500.000, Bank BCA debit 3 juta, piutang debit 2.200.000, cadangan kerugian piutang kredit 250.000, bangunan 100 juta di debit, akumulasi bangunan 8 juta di kredit, mesin dan peralatan 88.050.000 di debit, akumulasi mesin dan peralatan di 23 juta di kredit, utang bank 10 juta di kredit.
Modal 150 juta dikredit, laba ditahan 25 juta rupiah. Total semua debit dan kredit adalah 216.250.000. Untuk memasukkan data tersebut, kita klik menu setting, lalu pilih saldo awal akun. Lalu kita isikan data sesuai sampai balance. Untuk mengetahui balance harus 0,0. Lalu kita masuk ke saldo awal akun piutang dagang. Di sini kita ada dua. Yang pertama PT Berkah Cargo, saldo piutangnya 1 juta, tanggal 31 bulan 12 2020. Yang kedua PT Asko Prima Mobilindo, saldo piutangnya 1.200.000. Jadi total 2.200.000. Untuk memasukkan data tersebut, kita klik menu setting, lalu pilih saldo awal, klik saldo awal akun piutang usaha, baru klik baru. Isikan data sesuai dengan data. Setelah selesai, lalu klik rekam. Di sini adalah tabel saldo awal hutang dagang, yaitu PT Gaya Motor dengan saldo piutang 2.500.000 di tanggal 1 bulan 12 2020. Lalu di PT Mekar Armada Jaya, saldo piutang 4 juta. Jadi total saldo piutang itu 6.500.000. Untuk memasukkan data tersebut, kita klik menu setting, kemudian saldo awal akun, setelah itu saldo awal hutang usaha, lalu klik baru. Setelah itu kita isikan datanya tersebut. Setelah selesai, kita klik rekam. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Deni Astuti dengan NIM 112000143 dari kelas 11 2B 05. Di sini saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. 1. Pada tabel pengisian kas kecil, buka menu kas dan bank, klik transfer kas, lalu klik baru. Buka menu kas dan bank. Setelah tampilan data transfer kas, lalu isi data sesuai tabel, lalu klik rekam. Kedua, perusahaan membayar biaya sewa ruko. Buka menu kas dan bank, klik transfer kas, lalu klik baru. Buka menu kas dan bank. Setelah tampilan data transfer kas, lalu isi data sesuai tabel, lalu klik rekam. Ketiga, membayar iuran keamanan dan kebersihan. Buka menu kas dan bank, klik transfer kas, lalu klik baru. Buka menu kas dan bank. Setelah tampilan data transfer kas, lalu isi data sesuai tabel, lalu klik rekam. Keempat, menerima pembayaran piutang usaha. Buka menu penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha. Isikan data sesuai dengan ada pada transaksi pembayaran piutang, lalu klik rekam. Tampilkan data jika sudah mengisi, lalu klik tutup. Kelima, pembuatan hutang usaha. Buka menu
tampilan dari hasil pembayaran hutang usaha, lalu klik tutup. Yang keenam, menerima order paket sebanyak 11 lembar. Buka menu penjualan, lalu klik order, penjualan, klik baru. Isikan data sesuai yang ada pada transaksi order penjualan, lalu klik rekam. Tampilan dari hasil order penjualan, lalu klik tutup. Yang ketujuh, perusahaan membeli paket kepada PT Gaya Motor secara tunai. Buka menu pembelian, lalu klik invoice penjualan, lalu klik baru. Isikan data sesuai dengan transaksi penerima barang, lalu klik rekam. Tampilan dari data penerima barang, lalu klik tutup. Yang kedelapan, perusahaan mengirimkan paket berdasarkan order tanggal 6 Januari kepada pelanggan. Buka menu penjualan, lalu klik invoice penjualan, klik baru. Isikan data sesuai dengan transaksi penjualan, lalu klik rekam. Tampilan dari data invoice penjualan, lalu klik tutup. Yang kesembilan, perusahaan menerima jasa servis dari PT Asko Prima Mobilindo untuk 4 orang. Buka menu penjualan, lalu klik invoice penjualan, klik baru. Isikan term pembayaran dengan benar, lalu klik OK. Isikan data sesuai dengan transaksi pada data penjualan, lalu klik rekam. Yang terakhir, Asko Prima Mobilindo membayar hutang atas transaksi tanggal 12 Januari 2020. Buka menu data pada penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha, klik baru. Isikan data transaksi pembayaran piutang dengan benar, lalu klik rekam. Tampilan dari hasil pembayaran piutang usaha, lalu klik tutup. Saya akan akan kita melihat apa yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama, laporan laba. Klik menu laporan, lalu klik laba standar. Pilih periode akuntansi, lalu klik OK. Tampilkan laporan laba rugi. Kedua, laporan arus kas. Buka menu laporan, lalu klik laporan arus kas rangkuman. Pilih
standar. Pilih periode, lalu klik OK. Tampilan dari neraca standar. Keempat, laporan analisis keuangan. Laporan laba atau rugi. Klik menu dashboard, lalu klik laporan laba atau rugi. Laporan neraca. Klik dashboard, lalu klik laporan neraca. Laporan saldo bank. Klik dashboard, lalu klik saldo bank. Laporan analisa rasio. Klik dashboard, lalu klik analisa rasio. Laporan break even. Klik dashboard, lalu klik break even. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai dinamika keuangan yang terjadi pada PT Barokah, maka penulis menarik kesimpulan mengenai pengelolaan data keuangan yang terjadi pada PT Barokah Motor yang masih menggunakan sistem yang masih manual, sehingga hasil yang didapat kuranglah akurat dan kurang cepat, sehingga membutuhkan banyak waktu dan berakibat data keuangan yang diperoleh tidak sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi yang mungkin dapat membantu dalam pengelolaan data keuangan, yaitu dengan menggunakan Zahir Accounting diharapkan akan lebih membantu perusahaan, terutama dalam mempermudah pembuatan data keuangan, sehingga data keuangan yang diperoleh sesuai sasaran. Adapun kesimpulan penulis dalam pengelolaan data keuangan menggunakan Zahir Accounting adalah pengelolaan data keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan informasi yang akurat, mempermudah pencatatan transaksi sehingga kecil terjadi kesalahan, memperkecil kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam data keuangan dibandingkan dengan sistem data keuangan manual yang dilakukan sebelumnya. Saran: untuk dapat mengelola data keuangan dengan penggunaan sistem komputerisasi yang ada, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut. Untuk di masa yang akan datang, diharapkan pengoptimalan pemakaian program Zahir sebagai media utama baik dalam pengelolaan data keuangan maupun proses akuntansi lainnya. Perlu diingatkan, ketelitian dari setiap penggunaan dalam pengelolaan satu program aplikasi pada komputer.
Pengarsipan data agar lebih rapi dan semua bukti transaksi harus diarsip baik di cabang maupun di kantor pusat. Setiap transaksi diusahakan langsung diinput sesuai tanggal yang terjadi. Perlu adanya backup program guna menghindari masalah-masalah yang dapat timbul seperti hilangnya file dan sebagainya. Perlu adanya pemahaman dasar akuntansi.